Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Bismillah. Bismillah. Nggak ada mikrofon aja. Salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di petang hari ini kita diberikan nikmat, diturunkan rahmat, hujan sangat lebat sehingga kajian terlambat. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Insya Allah kita juga tak mungkin selesai dalam hari ini karena kajiannya bersambung, maka berapa yang diizinkan oleh waktu begitu kita insya Allah mengaji. Dan selepas itu kita pulang kembali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikannya sebagai teladan, ikutan, imam dan pimpinan kita, sehingga jalan kita lancar menuju akhirat
mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Ma'asyil kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama dan perdana apa saya sila tu kanang lah. Nah, tepas waktu saya ingat lah sekali. Sudah ingat sempulan. Kenapa kitab Tauhid Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala? Satu, untuk menjawab keraguan sebagian orang bahwasanya para ulama dulu di kalangan as-salaf ia tidak menulis tentang akidah karena mereka bukan ahli akidah. Jadi sehingga terbayang oleh orang kalau ahli hadis, hadis saja yang tahu, dia nggak tahu akidah. Kalau ahli fikih saja yang tahu, tidak pandai akidah. Kalau dia ahli sirah saja yang tahu, akidah nggak pandai. Maka kita buktikan dengan banyak sekali tulisan ulama tentang fikih, tentang akidah, baik secara independen dalam kitab yang khusus ataupun di dalam tulisan mereka yang bersifat umum seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kitab Tauhid merupakan salah satu dari 59 atau 58 kitab yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Berarti mereka juga ahli akidah. Sebagaimana imam-imam fikih Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan Imam Abu Hanifah alaihim rahmatu Rabbi, mereka juga ahli-ahli akidah. Walaupun tidak semua mereka menulis tentang akidah, tapi fatwa-fatwa mereka tentang akidah menghiasi kitab-kitab mereka. Imam Abu Hanifah misalnya menyebut kitabnya akidah Al-Fiqhul Akbar, fikih terbesar. Ini fikih terbesar itu adalah akidah. Imam Ahmad dan anaknya Abdullah bin Ahmad memiliki kitab As-Sunnah. Mereka menyebut akidah itu As-Sunnah. Sehingga seharusnya yang menjadi pedoman kita itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pemikiran orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang pertama sebabnya. Jadi dengan demikian nanti kita punya gambaran bahwasanya akidah adalah yang terpenting di dalam setiap generasi dan ajaran para ulama. Kenapa tidak? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri selama 13 tahun di Makkah. Mana yang lebih lama, Nabi di Makkah atau di Madinah berdakwah? Nah, di Makkah. Iya. Makkah berapa tahun? 13, di Madinah 10 tahun. 10. Mana banyak 13 pada 10? Hah? 13 lebih banyak ya? Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat di Madinah di Makkah 13 tahun fokus pada masalah akidah. Setelah itu di Madinah di samping akidah baru turun ayat-ayat atau hadis-hadis tentang hukum-hukum. Ini menandakan bahwa dakwah pada asalnya adalah dimulai dengan akidah. Dimulai dengan akidah. Nah, kalau demikian berarti ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah mesti jelas dan mesti tuntas. Oleh sebab itu, maka rujukan kita harus kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan berasal lagi. Tapi pemahaman kan berbeda-beda. Kan itu masalahnya. Selalu alasannya pemahaman berbeda.
kaum muslimin dan muslimat, Nabi menjelaskan sampai paham atau tidak sahabat? Sampai paham. Iya nah? Apa buktinya paham? Kalau tuan-tuan, kalau paham sudah ngaji kan? Apa bukti paham? Ada bacanya? Enggak, ya kan? Le paham, le. Ya kan? Sudah itu diamalkan deh. Kayak itu? Atau enggak bertanya dia enggak paham ya? Enggak apa kan ditanya masa terpapunya kan? Jadi sahabat alaihim ridwanullahi ta'ala ketika datang kepada mereka ayat-ayat Al-Quran tentang akidah, ya, tentang akidah yang tidak jelas mereka tanyakan dan yang jelas mereka yakini. Alhamdulillah tidak pernah ada sahabat yang mewanti-wanti Nabi. Tahu mewanti-wanti? Hah? Manggarotak Nabi, ya Rasulullah, kalau sahabat Allah di hati kok musabbih awaknya kan? Ada sahabat begitu khawatir? Enggak ada. Enggak ada mereka mempertanyakan itu. Kalau seandainya Allah begini, sama aja makhluk, enggak ada. Karena mereka paham atau enggak paham? Ulang dia. Mereka bertanya, tidak bertanya karena paham atau enggak paham? Nah, dia. Sahabat enggak bertanya orang, enggak takut bukan jadi ahli tasbih, ahli tajsim bawanya. Enggak bertanya kenapa paham atau kena enggak paham? Karena paham. Apa dalil mereka paham? Hah? Hah, diamalkannya. So dua orang enggak paham diamalkan juga idenya. Bukti mereka paham, amalannya diterima, keyakinannya diterima. Apa buktinya? Allah yang memberikan cap radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Nah, kalau seandainya mereka tak bertanya, berarti penjelasan Nabi dah jelas atau belum? Jelas. Ya, saya? Jelas. Berarti ketika hadis sudah mulai tak jelas, yang masalah hadisnya atau kita yang membawanya? Saya ulang lagi. Ketika hadis-hadis tentang akidah mulai berselisih paham, orang menafsirkannya, yang salah yang menafsirkan atau hadisnya? Yang menafsirkannya. Sebab hadis itu menjelaskan, tiba-tiba kita tidak jelas bagi kita, sehingga menjadi menjadi mutasyabihat. Nah, itulah sebabnya salah yang kedua kenapa kitab ini dibahas. Nah, supaya pertama kita tahu bahwa ulama hadis sebelum mereka pelajari hadis, fikih dan seterusnya, mereka belajar akidah dulu. Karena yang paling mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mengamalkan ajaran Nabi SAW adalah ahlul hadis. Tapi ahlul hadis maksudnya seperti kata Imam Ahmad, tidak orang belajar hadis itu bukan, dan tidak pula orang yang hafiz hadis, tidak, dan tidak pula pakar hadis, bukan. Tapi ahlul hadis kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis, semua orang yang memakai hadis. Apa maksud memakai? Kalau perintah diyakini hadis itu, kalau perintah dilaksanakan, dan kalau larangan ditinggalkan. Tentu saja perintah dilaksanakan sesuai kesanggupan, kan itu ya. Nah, itu harus kita pahami itu. Tidak sanggup kan tidak wajib dah, ya tak? Pergi haji awak tidak bisa karena pandemi, jangan bongi, berarti belum rezeki. Gitu aja sederhana, gitu aja kok repot. Kan yang melarang kan bukan kita, tapi ada musibah yang datang dari Allah. Itu mati itu soalnya. Mati kan niat kan belum dicabut. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pahala karena sudah berazam. Dan kalau ada biaya nanti dihajikan oleh keluarga yang tinggal. Kepitilah dong. Jelas? Kaum muslimin dan muslim. Dan andai pun nanti tidak juga dihajikan,
gugur kewajibannya karena ketika dia masih hidup terhalang pergi. Jadi halangannya syar'i. Tidak boleh ngibongi, apalagi demonstrasi pun tidak perlu. Nah, karena keadaan yang tidak mengizinkan. Nyawa memang agak tangkau juga nek. Iya tangkau kene. Tagang pengumpuy ngaji juga. Aku ngaji kalau jago jarak dokek juga. Ketutik mulut je hidungnya, tak buka juga. Kenapa itu? Basuh tangan je sabun, tak juga basuh kita. Tak masuk tangkau tak? Tak masuk tangkau. Iya. Tapi dah tak kena airnya, siapanya boleh tak kena? Lebih pereso? Kan tak pereso, dan pereso mungkin kena kayaknya. Dan potong dannya dan kane tapi telah preso bosa buirong no kane. Nah, kalau preso sodo kane nya ndak jual, ndak tapi itu dah. Baik. Lah jangan gina. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ndak dapat, ya itulah dulu rezeki kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lah, tahun sebab pertama tadi supaya orang tahu bahwasanya ulama kita sejak zaman Nabi sampai hari ini kalau dakwah selalu mendahulukan akidah. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa imam-imam yang 4 misalnya mereka bukan ahli akidah, sebenarnya karena apa? Berbeda dengannya akidahnya. Tanya masalahnya sehingga dianggap tidak ahli. Sama kita hari ini kalau kaji tidak sama pasti baca tidak ahli. Tapi kalau sama kaji jangan enggak tapi imam. Belajar itu. Begitu kita hari ini sangat subjektif. Kalau sama kajinya dengan kita diangkat setinggi-tingginya. Pakar ini disebutkan semuanya. Awak akan jadi 7? Awak akan jadi 7? Kalau ke-7 kalau ke-7 kenapa kayak gitu ini? Kalau nak ke-7 ompen sampai bersepa gitu. Gitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sehingga karena tidak sama akidahnya, kalau sama kenapa tidak diakui saja? Akidah saya akidah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kok cari-cari ke tempat yang lain? Berarti pasti ada beda. Kalau beda berarti tuasa mana yang dulu. Kalau sama tentu yang dulu yang dinisbatkan. Kalau memang Imam Syafi'i rahimahullah akidahnya sama dengan imam yang kita klaim sebagai imam ahli sunnah itu sama, tentu Imam Syafi'i lebih berhak untuk diikuti. Kalau tidak sama, berarti mana di antara keduanya yang benar? Alhamdulillah yang disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa Imam Asy-Syafi'i imamun fil aqidati wa imamun fil fiqhi, imamun fil lughati, imamun fil ilmi. Imam Syafi'i itu adalah imam dari sisi bahasa Arab, dia imamnya, fikih dia imamnya, hadis dia termasuk imamnya, apalagi akidah dia imamnya, adab imamnya, akhlak imamnya. Oleh sebab itu ambillah akidah Imam Asy-Syafi'i karena dia yang diakui sebagai alim yang disepakati oleh seluruh ahlu sunnah bahwa dia imam ahli as-sunnah. Jelas ya? Jadi makanya akidah itu adalah yang gimana? Mereka jadi imam ahli sunnah tapi tidak mengajarkan akidah. Mungkin? Tidak mungkin. Berarti mereka melenceng dari jalan Nabi SAW. Bukankah hadis itu kebanyakan isinya akidah? Hadis isinya akidah. Semuanya harus kaitkan dengan akidah. Misalnya salat hukumnya apa? Wajib. Menurut siapa wajib? Menurut siapa wajib? Menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah. Dari mana dapat wajib? Perintah Allah. Berarti menisbatkan wajib itu kepada Allah akidah atau tidak? Akidah. Amalan ini dicintai oleh Allah. Misalnya bersedekah dicintai oleh Allah. Masuk akidah enggak? Akidah enggak? Di mana antum tahu Allah cinta orang bersedekah? Di mana tahu bahwa Allah mencintai? Karena akidah. Karena
Allah SWT selalu menganjurkan untuk berinfak, bersedekah. Taib, menisbatkan bahwasanya Allah suka pada orang yang menikah. Ya, iya enggak? Ini akidah enggak? Akidah. Berarti itu semuanya akidah. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mustahil mereka tidak mempelajari, dan itu memang kenyataannya. Di antara imam tersebut adalah Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Joleh Ustaz? Joleh loh? Ya, kalau mereka bertanya aja nanti joleh boleh. Jadi sahabat itu sangat paham sehingga mereka tidak bertanya lagi. Ya, bukti mereka paham lagi ketika mereka tidak bertanya dan diamalkannya seperti apa yang ada, bukan keraguan, maka amalannya diterima. Bahkan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ada yang mengatakan bahwa sahabat seluruhnya dijamin masuk surga asal sampai wafatnya sahabat namanya, maka dia masuk surga. Apa dalilnya? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang dahulu pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi pengikut yang baik itu seperti apa? Ya niru mereka. Bukan buat jalan baru. Buat jalan baru pengikut yang baik namanya? Ya enggak. Berarti yang mengikut mereka dengan baik, aqidatan, ibadatan, muamalatan, akhlaqan wa adaban, mereka itu radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau ridha, mana yang lebih tinggi, ridha daripada surga? Terjadi khilaf. Ridha lebih tinggi dari surga. Ridha Allah tuh, kalau Allah sudah ridha pasti dapat surga. Pasti dapat surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Allah ridha pada mereka. Apa makna ridha? Diterimanya keyakinan mereka, diterimanya ibadah mereka, diterimanya amal mereka, diterima akhlak dan adabnya. Oleh itu mustahil mereka tidak punya keyakinan yang jelas. Mustahil tidak punya keyakinan yang jelas. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk menjelaskan akidah mereka itu, mereka belajar dari mana? Dari Nabi. Nabi mengajarkan mereka pakai apa? Boy, pertanyaan gue saja. Nabi mengajarkan apa? Pakai apa? Pakai wahyu. Pakai wahyu, Al-Quran dan hadis. Dengan bahasa apa? Arab. Bahasa Arab yang paham orang Arab atau yang tak paham orang Arab? Yang paham orang Arab. Bahasa yang dipahami, bahasa yang gamblang, yang jelas atau yang tak jelas? Yang jelas. Oleh sebab itu, kalau Al-Quran mengatakan informasi bagi kita tetap tidak jelas, tanya ke orang Arab juga tidak jelas, berarti masalahnya bukan pada Al-Quran, tapi pada ada sekat-sekat yang kita pasang. Sekat-sekat yang kita pasang, karat-karat yang menempel, sehingga akidah itu jadi tidak jelas. Lahirlah nanti pemahaman-pemahaman baru dalam akidah, baik yang bersifat keyakinan maupun yang bersifat aliran dan sebagainya. Jelas ya? Misalnya keyakinan semua orang yang tidak memakai Al-Quran dalam menghukum kafir, wajib diperangi. Akidah kan? Akidah kan? Tapi akidah sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Atau yang tidak mengkultuskan Ahlul Bait, berarti sesat semuanya. Sesat atau, tapi tidak boleh sesat kan ya? Salah atau tidak? Salah juga tidak boleh.
Sama Islam tak boleh saling menyalahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, keliru lagi. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, andainya umat ini cukup dengan Al-Quran dan hadis, maka terang benderanglah akidah ini. Terang benderang. Itu sebabnya kitab ini kita bahas. Sebab yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khadair hafizahullah ta'ala, salah seorang guru besar hadis, dia menyebutkan bahwa sangat disayangkan bahwa Sahih Al-Bukhari kebanyakan pensyarahnya terpengaruh oleh metode ahlil kalam, sehingga oleh sebab itu asyik kata Syekh Abdullah Ghunaiman sendiri pensyarah ini, oleh sebab itu maka beliau merasa perlu untuk mensyarah kembali. Andainya Ibnu Rajab Al-Hambali menyelesaikan kitabnya Fathul Bari, maka sangat-sangat jauh lebih bagus daripada yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menurut sebagian ahli. Bahwa melihat sebagian yang disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali kitab Sahih Bukhari, melihat itu lebih bagus syarahnya daripada syarah Fathul Bari. Namanya sama, Fathul Bari Ibnu Rajab dan Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mas waktu Syekh azan dulu nak. Nah, silakan. Muazzin itu tak perlu minta izin saja. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kelima, sebabnya adalah bahwa kewajiban yang paling wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang berkaitan dengan keyakinan, al-aqidah, tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu mustahil Allah tidak menjelaskannya sejelas-jelasnya. Mustahil Allah tidak menjelaskannya sejelas-jelasnya. Ini secara akal saja dulu ya. Karena yang paling wajib, sepakat seluruh kita, seluruh umat Islam sepakat bahwa kewajiban yang paling wajib itu adalah mengenal
Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh itu, karena itu yang paling wajib, maka kita lihat dakwah Nabi sepanjang hidupnya adalah akidah. Sepanjang hidupnya akidah. Cuman 13 tahun di Mekah fokus akidah. Kemudian di Madinah ditambahkan dengan syariat-syariat yang lain. Ditambah lagi penjelasan dari dari Allah tabaraka taala dan dari Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, taraktukum ala mathalil bayda lailuha wa naharuha sawa. Hadis Ibnu Majah. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malam dan siangnya sama. Pernah tuan-tuan nengok jalan siang terang, malam benderang? Ada orang nampak? Jangan ke awaknya, sang malam lah, siang lah kalamnya jalan gitu. Siangnya kalam, apalagi malam gitu. Tetapi di negeri-negeri yang Allah berikan keberkahan rezeki seperti di Saudi, sering kita lihat siangnya sama terangnya dengan malam. Jadi Nabi membuat permisalan agama ini ditinggalkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan terang benderang. Malamnya sama dengan siang. Malamnya sama dengan siang. Nah, kalaulah agama itu yang disebut terang benderang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalamnya masalah akidah, masuk di dalamnya masalah tauhid, pastilah, pasti tauhid lebih jelas. Oleh itu, maka keliru dan salah besar mengambil tauhid bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan lebih keliru juga ketika menyangka bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang tidak jelas atau disebut dengan mutasyabihat. Tidak pernah. Berarti kalau mutasyabihat, lalu sahabat tidak bertanya, mereka tidak paham, sehingga lahirlah dulu ya, Al-Khalaf mengatakan bahwa as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Kaum salaf itu mereka memang lebih selamat karena tidak membahas terlalu dalam, kata mereka. Sedangkan kaum khalaf yang berbeda jalan dengan mereka lebih mendahulukan logika daripada wahyu, sehingga setiap wahyu disaring dengan logika. Yang sesuai diterima, yang tak sesuai tidak ditolak. Tak boleh sebut ditolak, dipalingkan maknanya. Kalau dipalingkan makna apa makna? Datang acurul ke pintu, jangan masuk lucunya. Acur tidak lulus masuk komik. Maknanya apa? Bahasa lainnya masuk tang sitannya. Sitan tertutup je pintu. Jadi kaum muslimin bahasa halusnya itu intinya menolak juga. Buktinya Allah dipreteli sifat-sifatnya dengan alasan ayat dan hadisnya mutasyabihat, sehingga dibatasilah dari sekian banyak tinggal sebagian kecil lagi. Padahal kaum muslimin dan muslimat semakin dikurangi sifat kebaikan pada seseorang, semakin kurang nilainya, iya tak? Semakin kurang nilai. Makanya ta'zim kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, cinta kepada Allah, semakin sedikit sifat Allah yang kita ketahui, semakin sedikit cinta kita kepadanya. Jelas ya? Ketika antum dalam keadaan harus memilih antara bekerja tapi tak boleh mendirikan salat di waktu yang antum inginkan, boleh tapi lah pulang sudah isya bawa salat zuhur jasuh, di kantor tak boleh, gaji tak kena godang lah,
20 juta setahun. Enggak sebulan. 20 juta sebulan. Kan harus memilih itu kan? Tapi kalau antum mengenal bahwa Allah itu maha kaya, salah satu sifatnya adalah maha kaya, dan Allah berjanji siapa meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik, maka antum kalau percaya Allah maha kaya, maka 20 juta itu tak seberapa. Sebab 2 rakaat salat sunat subuh saja lebih baik dari seluruh dunia ini dan isinya. 20 juta dari seluruh dunia berapa cuma? Berapa persen? 20 juta rupiah dari seluruh isi dunia ini berapa persen saya? Nggak ada nilainya. Mohon maaf Pak. Jadi yang begini ini mengenali Allah dengan sifat-sifatnya yang banyak, yang semuanya sempurna, jauh akan lebih menghargai Allah daripada yang hanya mengenal sebagian sifatnya saja. Jelas loh? Ada jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya ada orang sanggup menolak pekerjaan yang bona fide, yang menjanjikan. Mungkin pernah Anda ceritakan, tapi bukan di sini, tapi untuk mendengar barangkali. Daftar di Chevron, dulu Caltex namanya, ya, mah gaji, berapa bulan? Mah gaji, nah, anak muda, kalau bini, nah, tapi berjanggut mulu. Waktu itu jauh berjanggutnya kan, oleh pamannya yang sudah senior di situ, Yong. Wang kalau berjanggut tidak akan temur, tidak akan temur janggut, sebab memang sedang santer-santernya isu ciri-ciri teroris adalah salah satunya berjanggut. Mudoleh, nah, bawa tamat kuliah. Kalau tidak salah tadi 4 atau UGM tamatnya, melupa. Toko jawab mannya, pamannya. Kalau nak lulus yang cukup dah lu. Doa yang kan. Cukup dulu. Kalau kan bercukup janggut, canda kojong. Indah bilang janggut itu kan sunatnya. Ikut cek kojong payah temnya gitu. Gitulah. Bahkan sampai orang tuanya minta tolong ke ustadz pula untuk meyakinkan anak ini. Sampai ustadz katakan, saya sendiri tak berjanggut nih katanya. Kan tak wajib, tentu apa dia? Ini pekerjaan susah sekarang dan gaji besar. Dia bilang, cinta saya kepada Nabi saya lebih besar. Mana ngaji gue? Orang ngaji. Subhanallah, akhirnya berminta orang tuanya, dia tidak kabulkan. Ya karena masalahnya buat kerjaan. Tapi kalau wang nang tetap jong berjanggut, buat jadi anak dana, payah kan? Nah, untung nak sampai gini tu kerotaknya. Nak bakojo, itu bilang babini, itu jangan kata itu kan? Nah, akhirnya dia tetap kokoh dengan pendiriannya. Sampai ustaz bilang kan tak wajib. Masalah khilafiyah di antara ulama ustaz. Itu saya tidak pernah belajar itu. Saya tidak pernah belajar khilaf antara imam ini dan imam ini, saya tidak terpaham. Tapi yang saya paham, tolong Ustaz jawab, benar gak Nabi saya berjenggot? Tentu tidak bisa dia jawab kecuali iya. Ada gak Nabi suruh cukur jenggot? Jawabannya juga tidak ada. Yang ada justru larang. Oleh sebab itu, mohon maaf ayah, ibu, paman, ustaz, saya bukan mengatakan saya lebih hebat dari tuan-tuan, tidak. Tapi saya merasa Nabi saya harus saya ikuti. Karena beliau mengikutinya adalah hidayah. Dia enggak cerita. Jadi kerata ada mau jiwa Amerika langsung. Amerika kan anti teroris. Kan mereka menjajakan teroris. Tapi dengan izin Allah SWT, ini masuk, ya, ikut tes tetap dengan janggut. Alhamdulillah beberapa proses yang dia ikuti tes, tulu pengumuman nomor 1 nomor. Cuma yang kan
Kalau dia ikuti tadi sampai Ustaz, okey lah, cukup dulu lah temu bekot istighfar banyak-banyak. Jadi itu beliau jangan gue lihat. Kan banyak kan dalih tu banyak kaum muslimin dan muslimat. Pokoknya cukur dulu. Habis itu setelah diterima pasti terima dan tetap kedudukannya, dah selesai masa uji coba 3 bulan, dah gaji lah kalau dah dapat kartu pegawai dan seterusnya. Sudah itu go di balai awal ya. Ini saran ustaznya. Mohon maaf ustaz, bisa tidak ustaz jamin saya diterima kalau saya cukur? Tidak juga, kan ada jaminan lah. Taib. Bisa tidak tuan-tuan jamin saya masih hidup sampai saya bisa menumbuhkan kembali? Tidak juga. Kalau gitu saya tidak ingin mengorbankan ini. Subhanallah. Bagi sebagian mungkin bongak betul dia kan, tapi ternyata Allah menilainya tinggi. Ketika dia tetap bertahan, Allah tetap luluskan. Allah yang maha memiliki hati. Ada cerita lagi, tapi tidak usah banyak cerita, panjang nanti kan. Di mana dia dapat itu? Karena biasa membenarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan biasa mentaati perintah Allah dan Rasul. Jadi dia tidak pandai berlogika berkilah. Yang pandai adalah sami'na wa ta'na. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang akan merasa heran semakin kita mendekat ke sunnah, semakin terasa indahnya mengaji itu. Makanya orang kadang cemburu, apa dia banyak tu ilmu saji itu, tiba awak dah mau banyak. Apa sebab? Cinta itu kalau sudah tertanam dalam hati, cinta pada Allah dengan sifat-sifatnya, cinta pada Rasulullah dengan syama'ilnya, dan mau kita mengikutinya, setiap hari kita seperti seorang kontraktor dapat proyek. Ada kontraktor nolak proyek? Hah? Ada kontraktor nolak proyek? Tidak ada kontraktor sekali. Hah? Ada tak? Ada orang berjualan nolak pelanggan? Allah rujan jempol gigit dan lah cukup. Ada? Tidak ada. Apalagi untung godang pulau kan? Nah, tak ada orang menolak. Jadi orang beriman itu mendapatkan informasi tentang Allah, tentang Rasul alaihi salatu wassalam, seolah-olah mendapatkan berita, seolah-olah kamu akan seperti uang sedang melamar nunggu iyo tonda. Ya. Melamar beo kau 2 minggu lucunya kan? Tu dalam 2 minggu dia mau terlolok deh. Tak pernah coba tuan-tuan. Ya, apa yang mau terlolok deh? Nah, tapi dia tidak. Dia mau tak pengaruh kena juga. Temo indah, alhamdulillah. Makan tambah lama, lolok tambah nyenyak. Dia tak peso itu masalahnya. Iso lo ni kok dia tak peso lo. Iya, pernah satu hari maju uang kan, nelayan ni wangi sodo, dan wangi lah. Kalau wangi lah, dan apa tak atau wangi? Kalau wangi apa tak atau wangi gitu. Nya pisau. Lah banyak wangi apa tujuh wangi lah kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat, tentu wanginya berang, marah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Inilah mereka bisa membuktikan dedikasi tinggi dengan Islamnya. Ya, tidak dapat kerja di sini, masih banyak kerja lain. Masalah. Makanya kita dapatkan yang berani resign dari pekerjaan yang gajinya besar-besar, tapi itu riba. Memang orang yang mengaji dan mau mengikuti gaji, bukan hanya memuaskan emosional diri. Ya, kok asal lomak kaji selewat ya. Kalau kojong nanti lu. Bahkan kalau bisa ustadznya ya ndak suruh ngojong deh, cik nyawabitnya lah. Terjadi khilaf di antara ulama, ini itu ada yang wajib, ada yang sunat. Itu mana ustaz? Pilih mana lama, pilih mana lama, terserah tuan-tuan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini apa namanya? Bahwa akidah itu tidak mungkin tak jelas oleh keterangan Nabi alaihi salatu wassalam.
Oleh sebab itu maka kita lihat nanti bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang akidah. Sebagian, tak seluruhnya, karena Imam Al-Bukhari syaratnya tinggi. Tidak semua hadis diriwayatkan di sini. Tetapi di antara hadis-hadis yang diriwayatkan di sini, ya sebagian aliran dalam Islam tidak mau menerima makna aslinya. Padahal Nabi sudah menjelaskan dengan si aslinya. Makanya Allah musta'an, karena faedah mengenal asli sifat Allah itu sangat lebih kesan kepada keyakinan kita, keberanian bersikap kita, keberanian mengamalkan perintah dan titah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu iman itu terasa manis, berislam itu terasa menenteramkan. Bukan justru sebagian mengatakan, ya kalau ngaji sunnah doh kaku beragamanya. Subhanallah, memang Nabi kaku beragama? Saya ulang lagi, Nabi tentu kakunya. Tuh Nabi kaku beragama? Enggak. Justru Nabi yang paling fleksibel. Alhamdulillah kita juga sangat fleksibel. Kan tak pernah awak masuk orang salat berjamaah lah, tidak ada. Ada tuan-tuan masuk orang salat berjamaah. Nampak jangan kau mai ada? Tak ada mana masuk dia. Tiap lalu akan datang dalam rumah awak. Nampak orang dulu tahu kat duduk aja buat dia apa di rumah. Buat jauh puik, buat tegang. Ini tak tentu solat jemaah wajibnya. Kan tak ada macam itu dah. Tu kalau matinya lebih batunya. Sakit baju awak, mati kubun kalanya. Alhamdulillah. Di mana Allah tak kaku? Di mana letak kakunya? Tak pandai awak sanak ada adanya. Kalau penyanggut ini, isong dengan awaknya. Justru makin iso sekian buat okeynya kan. Kau muslimin, entah saya tak paham juga kenapa kok bisa mengikut Nabi 100% membuat beragama itu kaku. Padahal Nabi itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak disuruh milih dua perkara dalam urusan kecuali milih yang paling mudah. Nabi kalau disuruhnya milih, mana pilihannya paling mudah? Salah satu contohnya, Nabi tidak meneruskan salat berjamaah tarawih. Kalau diteruskan takut diwajibkan. Awak juga kan tak pernah mewajibkan salat tarawih itu kan? Kadang tak ambil lagi lah. Kaum muslimin dan muslimat, di mana letak kakunya? Ini yang tak paham. Ini tak paham. Jadi orang-orang yang ngaji sunnah itu kaku beragamanya. Kecuali kalau mungkin ada yang salah dalam mengaji, itu yang masalahnya di situ. Kan ada yang sebagian asal tak sama jawab, tak mau nyapu orang. Asal tak sama jawab, tak mau salam. Itu salah kita memang. Akhirnya merusak dakwah. Makanya jangan buat macam itu lah. Nyado ada orang batang rombongan balimo tu teragak minum ayu tahu atau ayu kambiu, sehingga lelata duduk orang lain tengok dia. Kau ya tiap janggut tapi tak sama saja jawab ni. Kon dulu orang. Ini kesalahan besar. Ada yang buat kayak gitu ya. Kan ada? Itu masalahnya. Saya coba tanya dulu, ya Ustaz, kami lah langsung singgah hanya kan itu kan, tapi nyo sondo tak jawab suka jirinya, ya tak? Taib, nak sama kaji jawab lewang Islam, lain, kalau Islamnya, taib, kalau kapi boleh balik, kau Islam, lebih boleh, kan sana kajinya. Cuman itulah dek salah kaji tadi, salah temu tu masalahnya. Maklumlah awal-awal bukan? Awal. Semangat tinggi ilmu sekenek. Itu masalahnya. Makanya disitulah perlu belajar tauhid. Ya samanya ambo ketika pulang maju udah diuinnya. Alusunah polunya kan. Jadi kalau ambo tanya kok sanangnya kan? Nabi dulu di Mekah kau saja sapunya berdakwah.
Nabi dulu di Makkah. Dia siapa duduk? Ulang dia. Nabi ketika berdakwah, siapa dia dakwahi dia? Wa Islam tu agak piu. Tahib. Manyan para duduk jawang kapi atau duduk jawang Islam? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini adalah kesalahan-kesalahan mengambil kesimpulan sendiri. Ya sih? Jadi maju di situ berarti pasti contoh itu. Nabi dulu berdakwah dengan orang-orang kafir, orang musyrikin. Kenapa nyoba dakwah? Tengok. Nah, kau pelajari juga Nabi berdakwah itu. Nabi kalau berdakwah mereka duduk badulu tu hijau tu. Awak tang jauhnya kau naik juru. Awak dapat tang jauh kau naik juru. Nabi badulu tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Jadi memang banyak yang semangat berapi-api tapi ilmu sangat terbatas. Sehingga kadang-kadang suka keras. Jadi tadi nak jadi boleh you kabiu abah jalan dulu payah lancai tu sampai kau tutui hanya dapat uang nak ngaji sama sekali mulai situ balik bodoh ke mana lah ngaji. Apa sebab tak sama haji tak sah kelompok ngaji. Itu kesalahan fatal kita. Atau ketika ada yang salam, Assalamualaikum, tengok dagu licin, tengok kaki nyapu lantai, hendak jawab salam. Siapa yang ngajar kayak gitu? Siapa yang ngajar? Ini kesalahan itu, kesalahan kaum muslimin dan muslimat. Nabi mengatakan salam pada orang yang kau kenal dan tidak dia kenal. Bahkan boleh solat di belakang orang yang fasik sekalipun. Kamu boleh salat belakang fasiknya? Anggaplah itu. Apalagi masalah itu masalah yang masih diperselisihkan ulama kan itu kan. Ada yang mengatakan makruh kan, ada yang kalau sombong itu sebagainya. Ya, jadi memang kaum muslim dan muslimat. Maka ilmu itu bukan hanya sekedar temo apa nomor kalau tidak pas buang selangsung, tidak. Jadi antara ilmu, sikap dan fatwa itu memang bukan urusan kita, biarkan ulama yang berfatwa ya kita amalkan dan dakwahkan sesuai yang kita bisa. Jangan mengambil tindakan yang merugikan Islam dan kaum muslimin sehingga menambah jurang pemisah di antara kita. Ya kekurangan itu di semua kita ada. Ya kita kadang-kadang melihat ada kesalahan itu lebih semangat untuk mengkritiknya di media daripada datang menasihatinya. Ini di semua kalangan umat Islam ada. Di semua kalangan ada seperti ini. Ya sih? Daripada padahal kan akan lebih berkesan kalau datang ke rumahnya. Kalau kodok bono dan baca misalnya kan biasa duduk ngopi lu kata banyak ngopi misal daripada betuli di media lah kalau lu tulisan penuh dengan caci maki itu kalau itu yang masuk hidayah tambah jauh. Nah kalau tidak kan sabar untuk menahan jari jemari kecuali menuliskan yang baik jangan pegang di medsosnya atau jembak kawan jawang dan tukang buat-buat suat lah memang sakit palu lah dia kan tentu lah dia pun yang dan bocor iya meragukan kadang sampai ya dia bocor dan gini kan. Nah cuman karena kita diberikan Allah SWT kemampuan mengolah ilmu, tahu kita mana yang hak mana yang syubhat, walaupun dia menamakan kita dengan syubhat dan dia menamakan kita syubhat, itulah yang syubhat. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah sebabnya kita mengaji kembali kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, karena banyak pensyarah Sahih Bukhari termasuk dalam kitab At-Tauhid
mensyarah dengan metode ahlil kalam. Sampai ada yang mengatakan, saya siap mensyarah kitab tauhid wahabinya, tapi ala pemahaman saya kan. Jangankan kitab ulama, Al-Quran sendiri bisa orang memalingkan tafsirnya, ya kan? Bisa. Maka di sini pentingnya mempelajarinya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membicarakan itu dengan jelas, lugas, terang, benderang. Kalau tidak terang namanya, Nabi katakan, saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya persis seperti siang. Dalam riwayat lain dikatakan, la yazighu anha illa halik, tidak melenceng daripadanya kecuali binasa. Maka ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran, tidak jelas juga dijelaskan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah asalnya. Lalu datang orang dengan pemahaman yang diadopsi dari luar Islam. Ini subhanallah, islamisasi ilmu ini, kalau ilmu yang berkaitan dengan sains, teknologi, ilmu dunia, itu memang tidak ada masalah. Cuma ketika masuk dalam ilmu agama, akhirnya memecah belah. Sama juga lalu lintasnya, tambik giraan di tengah di jalan Botu kan, nampak lapang sebelah kanan deh, masuknya situ, nengoknya masuk, nelayan tergoda, ketergodanya, ikut lo 5, 10, mau boleh, tak sumbek lo jalan rumah. Siapa nak pemongi biasa? Nak melanggar atau yang tak ada aturan biasa yang kau nak bongi? Yang melanggar lah biasa kau bongi lah. Kebetul? Yang melanggar lebih kuat marahnya daripada yang istiqamah. Istiqamah memang dia awal sabarnya. Buktinya walaupun tak lambat jalannya tak isu. Ika tak sabar menunggu di belakang. Kebetul? Merubah arulur, merubah jalur, akhirnya menyebabkan kemacetan. Akhirnya kono klakson dah uang melambek tadi, padanya dia ikut aturan. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada orang yang memprotes pemerintah misalnya, tunda atau awak kena wangi awak tak? Kena wangi awak tak? Kena wangi tak? Kena wangi. Apa sebab? Tak peduli urusan umat, gitu ya. Padahal urusan umat itu kan banyak. Menuntut ilmu urusan umat, dakwah urusan umat, bangun masjid urusan umat. Tuan-tuan kalau melihat demo sebagai urusan umat, silakan, tidak ada masalah. Cuman kami lebih fokus pada bagian doa lain, bagian doa, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang diberikan amanah itu. Doa tidak cukup, Ustaz. Subhanallah. Allah, Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan, kalau kalian mendapatkan penguasa yang zalim, apa perintah Nabi? Addul lazi alaikum, tunaikan kewajiban kalian. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita kepada pemerintah apa? Taat. Ya. Terus hak kita, tidak pernah demo itu tidak ambil hak kita mendapatkan perlindungan, pengayoman, dapat rezeki dan seterusnya. Jelas? Nah, kalau tidak bayar pajak suap bayu deh, tapi lampu jalan tidak dibuat deh. Awak ngurus urusan sepaya-paya tahu ni. Apa suruh dia Rasul? Libas gitu. Demo ya? Enggak, sabar. Tunaikan kewajiban kalian selama tidak maksiat kepada Allah, kepada mereka, kemudian minta kepada Allah yang menjadi hak kalian itu. Subhanallah, doa lagi. Lalu datang antum doa aja tak cukup, Ustaz. Padahal Nabi suruh kita doa.
Atau bercara oleh Nabi tidak cukup menasihati, apalagi awak. Nabi menasihati tidak cukup, apalagi kita. Nah, disinilah letaknya akidah yang berkesan, yang biasa diambil dari sunnah dan Quran, dari akidah yang hanya mengikut pikiran dan perasaan. Tak kuat pengaruh itu ketaatan. Kalau kita tak biasa. Ini kata Nabi SAW. Lalu dihadapkan nanti hadis-hadis yang mengandung multi tafsir. Misalnya afdalul jihad kalimut haqqin inda sultanin jair, dan seterusnya. Ya. Itu Syekh Abdul Jihad itu mengatakan yang hak di depan penguasa yang lalim. Sah? Nah, kan jawabannya indah. Indah itu maknanya apa? Di sisi atau di samping dia kan. Maknanya apa? Sampaikan, datangi dia. Kan ada prosedur SOP yang Nabi sebutkan. Siapa yang ingin sampaikan sesuatu nasihat kepada penguasanya, falyakhuz biyadihi, ambil tangannya. Kemudian walyakhlu bihi, hendaklah berkhalwat dengannya. Apa makna berkhalwat? Berdua saja, atau pokoknya di tempat yang orang lain tak tahu. Ya, jangan di khalayak ramai. Sah? Setelah itu fa in qabila minhu, kalau diterima itu yang dituju. Sah? Wa in seandainya tidak dia terima, faqad addama alaihi, kewajibannya sudah selesai. Oh, tidak bisa Ustaz, itu zaman dahulu, zaman begini. Taib, ini nasihat Nabi berlaku sepanjang waktu dan zaman, sepanjang tempat. Kan tidak ada pengkhususannya, zaman saya begini, zaman kalian lain lagi, tidak, dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau Nabi tak cukup bagi kita untuk menjelaskan, maka tak akan bisa yang lain menjelaskan. Akhirnya nanti buat penjelasan masing-masing. Akhirnya menuntut supaya jangan disinggung-singgung. Gimana pula kita tidak akan menyampaikan ini pesan Nabi, tentu kita sampaikan. Kan kita sampai pesan Nabi, dan kita juga tidak memaksa, tapi juga jangan dihalangi. Ini keterangan Allah dan Rasul, wajib tidak disampaikan, apalagi di saat terjadi penyimpangan. Jelas ya? Ada orang tidur, lolok, alun salat leh. Baginya kalau tertidur, dosa tidak meninggalkan salat. Saya ulang lagi, orang yang tertidur terlambat salat, tidak jago loh, berdosa? Tidak. Tapi kalau nampak di awal, kan dia wajib nyuruh, nampak di awal, lana abi qatu nyonya lorok jebo, wajib tak wajib jebo? Di situ. Ini istilahnya oleh ulama ijabun bi ghairi mujib, kewajiban yang tidak ada dalil yang mewajibkannya, tapi mababil ingkaril munkar, al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Makanya wajib. Orang yang makan di siang hari bulan Ramadan terlupa atau dikiranya sudah masuk waktu, sebagaimana muazzin kadang azan 3 menit menjelang maghrib karena jamnya digital yang selalu gatal, ya berubah-ubah terus tempatnya. Orang gatal kan berubah tempatnya. Kaum muslimin dan muslimat, maka jam digital wajib selalu diperbaiki karena selalu maju, ya selalu maju. Tolong ini para muazzin. Makanya saya kalau khutbah di suatu masjid, saya perhatikan jam dulu. Saya minta jam orang ini, jam saya, HP dia, HP saya, dibandingkan dulu. Waktu sholat dah masuk tu belum. Kadang 2 menit belum masuk waktu. Rata-rata masjid sudah khutbah atau imamnya sudah naik mimbar. Ini kalau khawatir kita naik mimbar sebelum waktu masuk, bisa batal.
tapi terlambat 20 minit khatibnya, sah tak Jumatnya? Sah. Ni kata jemaah kadang asal lah terlambat dua-dua hati imam khatib mana lah tu jenis boleh je lah. Ni terlambat tiba. Ini terlambat tiba, orang lain tak ada jak tadi jam 10 sekon tak orang tak gelisah dah. Ini dua-dua hati imam nak naik mimbar tu tiba gelisah. Makanya tu dia jembek lambat tiba gelisah awak dia. Kalau lambat tiba gini gelisah kan tak boleh dosa lambat je imam tu. Mak alun setiba awak dah langsung tiba je. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka naik 1 menit sebelum waktu bisa membatalkan, tapi terlambat 1 jam sekalipun selama waktu zuhur belum habis masih sah solat jemaatnya. Makanya biarlah terlambat sedikit, setengah menit, 1 menit sampai 3 menit daripada cepat setengah menit. Tolong perhatikan pengurus tu ya, Syekh ya, kalau pakai jam digital. Nah, tapi kalau jam HP rata-rata sama, silakan buktikan nanti. Coba antum sekarang jam berapa, biar kita buktikan sekarang. Nah, jam 20.26 betul Syekh? Tengok capek je. Sama. Alhamdulillah. Sama ni. Nah, maka jam digital akan berbeda nanti. Kalau jam itu sama. Nya format samanya. Hah? Sama jitunya? Terlambat kan? Lambat tak apa. Ada masalah, nak copek tu masalahnya. Tapi pas sahur masalah. Lah suatu subuh itu lama je manyuk bu. Lama je makok ke bu. Allah musta'an. Jadi harus memang diperhatikan itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi pada umumnya terlambat, pada umumnya dalam masalah salat ya lebih selamat daripada tercepat. Tentu saja yang pas itu lebih bagus itu ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pastikan itu. Nah, kalau tidak ada jam, buat apa kayu dia pun depan tu kan? Tengok bayang-bayang. Kalau dah tergelincir so, baru di masuk waktu salat. Tapi sampai sini dulu ya. Terus ulang lagi tu. Nah, jadi kita nak buktikan bahwasanya keterangan Allah dan Rasul dalam masalah akidah sudah terang benderang. Maka kembali kepada keduanya adalah kewajiban, bukan pilihan, supaya umat ini mendapatkan keyakinan yang benar. Tapi di saat kita masukkan seolah-olah Al-Quran dan hadis belum menjelaskan, sehingga perlu penjelasan tambahan, lahirlah aliran-aliran yang mana setiap aliran akan memanggil kealirannya, dan akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan, sampai hembusan napas terakhir dia akan bertahan, kecuali Allah melunakkan hati untuk kembali kepada Quran dan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka kita bersyukurlah di saat kita berkeyakinan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang asli-aslinya, bukan makna yang diputar-putar karena otak yang berputar-putar. Akhirnya setiap ayat yang berkaitan dengan akidah seolah-olah ayat kabur, bukan ayat yang terang benderang. Padahal masalah ini sudah jelas. Tadi saya katakan sahabat tidak bertanya lagi, tanda mereka paham. Allah musta'an, dan bukti pahamnya Allah terima keyakinan mereka, Allah terima ibadahnya, Allah terima muamalahnya, dan Allah terima akhlak dan adabnya. Maka contohlah mereka, contoh mereka ya, kami contoh jujinya kan, itulah payah kan tuan. Apa contoh? Mereka berjanggut, kami cukup kan itu. Ya, kami paham maknanya, tuan-tuan paham lafaznya. Memang lafaz itu makna itu tidak berdasarkan lafaznya. Maknanya paham tapi lafaz tidak paham.
memang kita paham dari lafaz atau tidak? Tahu lafaznya? Ucapan. Iya. Itu bisa paham dari selain lafaz tuh? Nah, dari itu kaum muslimin dan muslimat seolah-olah tidak boleh memahami zahir perkataan Nabi. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Ini sebenarnya adalah min wasawisis syaitan, dari was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Sehingga ada yang mengatakan yang meyakini zahir Al-Quran dan hadis adalah membawa kekufuran. Allah musta'an. Oleh sebab itu maka perlu dan urgen mempelajari. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Al-Quran dan hadislah yang menjelaskan dulu sahabat, dan mereka tidak khawatir dengan makna aslinya. Buktinya mereka tidak bertanya. Kenapa kita khawatir? Kalau orang dulu berani mengatakan kami khalaf, kalau sekarang sudah mulai tidak berani, kami salaf juga, bahkan lebih salaf dari salafi. Yang salafi itu talapi namanya kan. Kalau gitu tidak usah pakai nama ya. Sebab nama itu menyinggung orang, tidak usah pakai nama. Kita orang Islam. Ada syekh ditanya di Mesir, "Syekh, anta salafi ya syekh?" katanya. "La, ana muslim." Saya muslim. Sebab ini memecah belah nampaknya sekarang, maka cukup dengan muslim. Pemahamannya apa? Insyaallah Muhammadiyah. Iya, pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oh enggak, Nabi enggak gitu pemahamannya. Buktikan bahwa itu bukan pemahaman Nabi. Ya, kita terima. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita pakai tangan kanan. Kan tidak wajib dah. Maka jangan picik berpikirnya, sekali-kali kiri, sekali-kali kanan. Ini pemahaman dari siapa? Dia bilang dari Nabi. Tolong bawa satu hadis ke saya, Nabi pernah makan tangan kiri. Oh, tidak ada lah. Kita harus berpikir. Ya akhi, Nabi berpikir apa tidak? Antum bilang Nabi tidak berpikir, gitu kan? Nabi tidak berpikir. Nabi tidak berpikir. Cerdas tak? Cerdas, orang paling cerdas dari seluruh umat manusia. Nabi paling cerdas. Jadi kalau memahami Nabi, tidak ada Nabi dengan alasan kita harus berpikir dulu. Memangnya Nabi tidak berpikir? Akan gitu saya buktikan Nabi makan tangan kiri. Soal hukum kita sepakat, tidak ada masalah ya. Ada yang makan tangan kiri nanti, misalnya kita bilang makruh misalnya, tidak apa-apa. Kita boleh nggak mengingatkan orang? Boleh mengingatkan orang. Di sini untung, misalnya orang berkedai nih, jualan. Si untung dapat saya 1 juta. Tu awak tentu masuk ke Mus'ab bin Umair kalau ngalih dapat untung saya 5 juta. Boleh awak punya kami? Pulang dia. Boleh tak mengingatkan orang dari keuntungan sedikit supaya dapat keuntungan besar? Boleh tak? Dosa? Tidak. Ini pada antum makan tidak berpahala. Ini saya tunjukkan supaya makan berpahala. Ikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Gitu aja kok repot. Ya tak? Sebenarnya antum yang kaku karena menolak hadis Nabi SAW. Bukan menolak hadisnya, menolak mengamalkannya. Bukan menolak hadisnya, tapi menolak meyakini makna aslinya. Ya tak? Ya, memang tidak ada yang umat Islam akan menolak hadis Nabi, kan tidak ada dah. Ya, kecuali yang golongan sesat sekali ingkar sunnah. Tidak, cuma menolak makna aslinya dan menerima makna yang sesuai dengan keinginan kita, padahal tidak ada dalil yang membuktikannya. Masa perkataan Nabi ditafsirkan dengan perkataan kita? Padahal antum tahu sendiri maqasidul lafzi ala niyatil lafz, yaitu maksud dari ucapan itu sesuai dengan orang yang melafazkannya. Maka perkataan Nabi, tanyakan ke Nabi tafsirnya. Baik, kalau lain manang contoh lampunya sudah usah lagi astagfirullah. Minta maaf dan iya, soalnya contoh tak sudah aja, kalau tambah aja lagi. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Yes ya. Nah, sudah lama tentu sudah nongol. Lamu ngajinya, tidak ada lamu ngaji dah. Lamu mulai. Kenapa mulai? Salah sendiri apa lambat tuntun tibu. Hujan aja takut nyamat tadi. Hujan aja takutnya. Iya kan? Ya, kami kalau tentu hujan tadi kan
nyelengka yang panjang kami ya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun hujan tapi kita masih tetap bisa mengaji. Sampai jumpa kembali insyaallah taala. Jolly tadinya di mana jolly? Dia berkata nambo kan. Jangan tafsir ke lain maka. Kalau tafsir lain dah ulah tapapulur ulah. Jadi tafsirkan perkataan ambo dengan perkataan ambo. Kalau dah tak jolly ke telefon aja mah. Nah, Ustaz, apa maksud yang tadi? Kan tak tanya ke orang lain mereka. Tapi nak banci ke awak. Le bahayurnya kan. Bahayurnya. Tapi kan sanang non salah pun ancak dunia. Jadi tanya langsung. Makanya perkataan Allah tanya ke Allah Taala. Perkataan Nabi tanya ke Nabi SAW. Anda nahu wasu di perkataannya tafsir tanya ke muwinya. Sahabat jangan capek awak yang tafsir sang. Ikan tak baca wang nang di abad kesekian wak tinggen nang ado sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau dah jelas sudah waknya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.